Plavshan sangat senang kini musuh yang paling ia benci sudah berada di tangannya. Demi mengembalikan kehormatannya, Plavshan ingin bertarung kembali 1 lawan 1, menawarkan Lutobor merasakan bilah pedangnya. Dengan penuh percaya diri, Plavshan akan membunuh Lutobor secara perlahan, menghancurkan tubuhnya lalu dijadikan pakan hewan. Lutobor hanya bilang tidak usah banyak bacot. Ia kerahkan kemampuannya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Hanya butuh beberapa menit dengan epik, Lutobor berhasil membunuh nyawa Plavshan. Keempat anak buahnya nyaris menyerang. Ternyata yang satunya lagi adalah Martin yang sedang menyamar, langsung menghabisi mereka semua. Usai bertarung, Martin mengobati luka Lutobor. Kemudian ia pergi mengambil air minum. Dari arah lain ada seseorang sedang menaburkan racun ke dalam sungai. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil diracuni. Sadar dari pingsan, tubuh Martin dan Lutobor sudah terikat dalam posisi terbalik. Mereka telah ditawan oleh suku asli penghuni hutan penyembah Dewa Fels yang dikenal memiliki seorang monster bernama Brandy. Kini Martin dan Lutobor akan dijadikan pengorbanan untuk Dewa Fels dengan cara membiarkan Brandy memakan tubuh mereka. Martin, orang pertama yang akan dikorbankan. Ia dilempar ke dalam sebuah lubang arena. Kemudian si Brandy diberi sebuah racikan khusus untuk membangkitkan jiwa iblisnya. Setelah itu, si Brandy masuk ke dalam arena memburu Martin dalam kondisi terikat. Ia terus berjuang menghindar tanpa mampu melawan. Lutobor berusaha melepaskan ikatannya agar ia jatuh ke bawah. Setelah berhasil, ia meminum air racikan tersebut agar memiliki kekuatan yang sama seperti si Brandy. Ternyata efeknya sangat berpengaruh. Seketika sugestinya tumbuh sampai ke titik di mana ia merasa berubah menjadi monster dengan penuh kekuatan. Lutobor terjun ke bawah arena melawan Brandy dengan sekuat tenaga. Ternyata Brandy terlalu kuat hingga Lutobor nyaris dipatahkan kepalanya. Dalam posisi terjepit, Lutobor berusaha membangkitkan kembali sugesti ke titik paling akhir. Muncullah monster mengerikan yang ada di dalam dirinya menyerang balik secara brutal. Setelah melumpuhkan Brandy, Lutobor mengoyak mengeluarkan semua isi perutnya. Ternyata Lutobor semakin kehilangan kontrol. Ia keluar dari arena mengejar dan membantai semua suku Veld tanpa sisa. Sebagian kepingan tubuh berhamburan jatuh ke bawah arena membuat Martin terkesima. Seketika tiba-tiba suasana hening. Martin memberanikan diri naik ke atas, lalu menyaksikan Lutobor sedang menangis, menyesali semua perbuatannya. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di klan Xintian. Martin menutup mata Lutobor karena itu sudah menjadi aturan. Di gerbang utama, Yar bersama anak buahnya menyerang Martin karena ia ingin menjadi pemimpin. Kepala suku datang menghentikan pertarungannya. Ketahuanlah kebohongan Yar yang selama ini mengatakan Martin telah mati. Akhirnya Lutobor dapat bertemu dengan Tatiana, namun ia langsung diseret menuju ke ruang penjara. Mengingat Martin telah kembali, kepala suku menghadap Dewa Ares dan meminta izin diadakan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin sesungguhnya.
Sebelum dipenjara, Lutobor mengutarakan tentang perjanjian surat yang dimana ia sudah meracuni Raja Oleg dan meminta segera melepaskan anak istrinya. Mendengar itu, kepala suku merasa heran karena kelompoknya tidak pernah menulis surat tersebut. Bagaimana dapat melakukan hal itu sedangkan suku Sitian tidak ada seorang pun yang bisa baca tulis. Hingga pada akhirnya Lutobor menjadi tawanan mereka. Di balik penjara, Martin berjanji akan membebaskan Lutobor setelah ia mengalahkan Yar di pertarungan nanti malam. Malam pun tiba, pertarungan berdarah akan segera dimulai. Martin dan Yar mengambil pisau mereka masing-masing lalu bertarung sampai mati. Nampaknya Martin dengan mudah terus melakukan serangan, membuat Yar tak mampu menghindari pergerakan pisau yang menyayat ke tubuhnya. Yar berhasil dilumpuhkan. Ketika Martin nyaris menghabisi nyawanya, ternyata ia sanggup menangkis dan membalikan pisaunya ke arah Martin. Dihabisilah Martin sampai tewas. Kepala suku merasakan firasat bahwa Dewa Ares menginginkan satu orang penantang lagi. Mendengar itu, Lutobor nekat mengajukan dirinya ingin melawan Yar. Awalnya Yar tidak setuju karena Lutobor bukan bagian dari kelompok. Namun kepala suku tetap mengizinkan Lutobor memasuki arena. Di awal pertarungan, Lutobor sudah terkuras tenaga. Hingga dengan leluasa, Yar terus menyerangnya. Lalu ia diseret, kemudian kedua tangannya ditancapkan di balik roda kereta. Saat itu, Yar sengaja melecehkan Tatiana ketika ingin menolong Lutobor. Melihat itu, Lutobor berusaha membangkitkan sugesti, mengeluarkan sisi gelapnya. Hanya dengan satu serangan, ia mampu menghabisi si Yar dalam hitungan detik. Di pagi hari, semua klan Sintian sudah resmi menganggap Lutobor sebagai pemimpin mereka. Saat ia menanyakan anak istrinya, Anagas mengabarkan bahwa mereka berdua telah dibawa oleh kelompok serigala diserahkan kepada orang yang telah membayarnya. Lutobor kini harus menepati takdir hidupnya telah resmi menjadi pimpinan Sintian. Akhirnya Lutobor membocorkan rahasia tentang kebohongan perihal meracuni Raja Oleg. Ia berharap Anagas membawa kembali anak istrinya. Sebagai gantinya, klan Sintian akan hidup di bawah perlindungan Raja Oleg. Ternyata Tatian dan anaknya masih berada di camp, belum diserahkan kepada orang yang telah membayar mereka. Kemudian, Anagas mulai bertransaksi menyerahkan Tatiana ke tangan orang misterius dengan imbalan emas. Setelah itu dihampirilah Tatiana dan ternyata itu adalah Lutobor. Ia hantam wajah si orang misterius sampai pingsan. Sebelum kembali pulang, Lutobor memakamkan terlebih dahulu jenazah Martin yang sudah menemaninya berjuang. Lalu ia pergi dengan membawa si orang misterius itu untuk diserahkan kepada Raja Oleg. Sesampainya di istana, terkuaklah si misterius yang menginginkan kematian Raja Oleg. Ternyata ia putranya sendiri. Karena tergiur ingin naik tahta, lalu menikahi Tatiana dan mendapatkan dukungan dari kelompok Kiev yang di awal cerita bertemu di perbatasan. Di sana putra Oleg sudah berniat ingin membunuh ayahnya dan ia pun sengaja menghabisi si pemanah yang pada saat itu harusnya ditawan hidup-hidup. Didatangilah markas Kiev, kemudian dibantai semuanya. Raja Oleg pun terpaksa harus membunuh putra satu-satunya. Lutobor menepati janjinya membawa klan Sintian menghadap Raja Oleg untuk mendapatkan perlindungan. Mereka semua datang bersedia mengabdi kepada kekuasaan Raja Oleg. Anagas bersama klannya sudah menaruh kepercayaan besar atas tawaran Lutobor. Namun pada kenyataannya mereka malah menghantarkan nyawa karena Raja Oleg memilih membantai semuanya.
Lutober berontak tidak menyangka kesetiaannya selama ini dibalas dengan sangat keji. Oleg menganggap Lutobor hanya hamba dan ia tuannya. Perjanjian antara mereka berdua tidak berarti apa-apa. Lutobor menegaskan bahwa kini ia bukan bawahannya, tetapi akan menjadi prajurit terakhir. Lutobor memilih pergi dan tidak sudi lagi memberikan kesetiaannya terhadap Raja Oleg. Dari arah belakang, ayah Plavsian menyinggung perihal kematian anaknya yang telah dibunuh Lutobor. Raja Oleg dengan senang hati menyerahkan Lutobor ke tangannya. Diseranglah Lutobor oleh kelompok ayahnya Plavsian. Meskipun kalah jumlah, ia tidak gentar melawan mereka semua. Dan cerita pun berakhir. Oke, itulah pembahasan film kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.